Kelompok kami terdiri dari 10 orang dan kami namakan kelompok itu Tati Nahing. Berdiri di tanggal 14 Maret 2013. Arti Tati Nahing, sebuah perjuangan untuk hidup. Jadi contohnya saja seperti seorang petani, dia di ladang, di kebun, dia menanam sesuatu, dia tanam pohon atau dia berladang seperti dia tanam jagung pun, dia harus bersih, dia harus rawat sehingga dapat menghasilkan buah yang hasil yang bagus. Jadi seperti kami Tati Nahing, penenun seperti begitu. Jadi kami juga berjuang untuk hidup. Biarpun kami mama-mama, tapi kami lebih senangnya kami berkelompok untuk sesuatu pekerjaan itu karena kita saling membantu. Di dalam kelompok itu ada yang dia hanya tahu menenun, dia tidak tahu mengikat. Jadi ada yang dia pintar ikat, dia membantu untuk mengajar kepada yang belum bisa ikat. Sedangkan ada yang sudah pintar menenun, dia belum bisa, yang lain belum bisa menenun, dia membantu mengajar untuk generasi yang lain yang masih belajar untuk menenun. Sedang yang punya kelebihan di warna, dia membantu untuk mengajar semua tentang warna. Jadi tentang kualitas barang yang bagus, untuk produk yang bagus, yang nanti mau siap dijual itu harus seperti apa. Nah, jadi di dalam kelompok itu kita harus saling membagi. Ya. Dan kita juga harus punya kesabaran kalau memang kita menghadapi dengan anak-anak yang di zaman sekarang. Karena itu kan mereka kan tidak tahu tentang pekerjaan yang seperti begini. Jadi kita yang ibu-ibu pun kita harus punya kesabaran untuk melatih mereka, mendidik mereka supaya mereka juga lebih cintai produk kita sendiri. Jadi karena tenun ikat ini kan dia akan menjadi warisan juga leluhur kita. Jadi kita sebagai anak muda itu kita harus meneruskan dan kita harus melestarikan dan mempertahankan. Jadi hanya jangan sampai di generasi kita berarti tenun ikat habis, itu berarti dia akan punah. Kami di sini masih memakai warna alam, jadi bahannya dari tumbuh-tumbuhan semua. Jadi untuk warna biru kita memakai daun nila. Daun nilanya seperti ini. Nanti untuk mendapatkan warnanya dia seperti ini. Jadi ini sudah warna keempat. Itu dia sudah menjadi biru sampai warna tua. Tapi kalau untuk pertama dan kedua dia hanya abu-abu dengan silver. Itu seperti contoh yang ada di sini. Dan untuk proses pewarna biru nanti kita campur dengan kapur sirih. Ini prosesnya. Campurannya bagaimana? Sudah ada takaran atau? Sudah ada takarannya. Jadi ini dia hanya satu bungkus saja. Tapi daun ini kita rendam dulu selama 1 malam. Jadi ini kita ambil di kebun, bersihkan, kita rendam di baskom atau di ember. Setelah rendam 1 malam kita ambil airnya dan dicampur dengan kapur sirih. Kalau untuk warna merah dari akar mengkudu kita gali, kita tumbuk dia, kita rendam selama 1 malam. Seperti ini. Tapi dia kita harus campurannya harus tambah lagi daun ini. Itu daun lobah. Dia seperti zat aluminium sebagai perekat untuk pewarna merah. Jadi dia tanpa dia warna merah dia tidak bangkit. Harus ada dia dulu baru warna merahnya.
Tapi setelah kita ke proses pewarna merah, benang harus kita rendam dulu dengan kemiri, daun pepaya. Itu kita buat mordam dulu. Jadi kita rendam selama 1 malam. Setelah 1 malam kita rendam, baru nanti kita masak dulu benang. Jadi kita buat mordan dulu, kita rendam 1 malam, kita masak. Setelah itu kita jemur selama 2 minggu. Dia sampai kering betul. Ya. Setelah kering, baru kita ke pewarna merah. Jadi tanpa koja gelo, tanpa mordan, berarti dia tidak dapat merah yang bagus. Itu dia hanya warna pink seperti ini. Itu tanpa mordan. Kuning itu bahannya dari kunyit sama batang kulit mangga. Ya. Jadi hanya kunyit saja, warnanya cepat luntur. Tapi kalau tambah batang kulit mangga, berarti dia perekat juga untuk kena nanah. Getah dari kulit mangga itu yang sebagai perekat untuk pewarna kuning. Ini hasilnya. Ini untuk warna hijau. Bahannya dari daun raja. Kalau selama ini kita dapatnya sampai 24 warna dari tanaman-tanaman. Itu prosesnya dicoba-coba sendiri. Iya, kita buat sendiri. Itu dari buah mente, dari sabut kelapa yang muda, dari ada bunga-bunga juga bisa untuk kita buat pewarnaan, dari daun kresen. Hijau tidak selamanya dari daun raja, tapi dari katuk. Daun katuk itu bukan saja untuk sayur, tapi kita juga untuk buat pewarnaan. Dari daun jambu mente. Jadi semuanya kita uji coba sendiri. Kalau jenis-jenis daun ini mudah didapat di tanah kiri kan? Iya. Carinya ada yang paling susah cari, ada tidak? Yang paling susah itu hanya loba. Itu yang daun kering itu yang kita dapatnya harus di ende. Di ende. Jadi kita buat jaringan dengan penenun di ende. Jadi kalau memang stok dari Maumere habis, bisa kita telepon mereka untuk kirim ke Maumere. Jadi penenun pewarna alam dia bisa membeli di tempat yang mereka titipkan. Daun nila dia bisa menghasilkan 6 sampai 7 warna. Jadi ada 1 kali pewarnaan. Kalau yang ini sudah 2 kali pewarnaan. Itu dia biru karena dia memang jumlahnya sedikit. Jadi bahannya banyak, pasti warnanya lebih bagus. Jadi kalau dia satu kali pewarnaan, dia seperti ini. Ini 1 kali pewarnaan. Ini 2 kali pewarnaan. Jadi dia sampai dari silver sampai ke warna yang lebih tua. Jadi mahoni juga seperti begini. Ini sudah terakhir, sudah finish, tidak bisa lagi karena dia sudah benang sudah jenuh, dia tidak bisa terima lagi untuk warna. Jadi sudah pas. Ini tanpa mordan dan tanpa loba. Itu dia hanya pink saja 1 kali. Ini 2 kali. Kalau nila dia sampai terakhir dia harus seperti begini, dia sampai hitam pekat. Jadi semakin lama bahan ini kita simpan, dia semakin bagus untuk diwarnai lagi. Karena kan kita fermentasi. Jadi benang juga kalau memang sudah selesai kita warna, jangan dulu kita cuci, tapi kita buat fermentasi dulu.
Jadi kita lepas sekitar 1 bulan, baru kita bilas dia, kanji dia untuk siap ke tenun. Jadi setelah kalau benang sudah difermentasi semua, kita lanjut ke buka ikatan. Sudah pas untuk kita menyusun dia punya motif. Nanti setelah kita buka ikatan, kita bagi-bagi seperti begini. Kita pisahkan lagi satu persatu. Setelah kita pisahkan satu persatu, nanti kita rentangkan lagi ke pemidang untuk menyusun motifnya. Jadi ini harus kita susun lagi satu persatu. Jadi ini kita harus susun lagi. Jadi tahapannya kita susunnya ini juga harus satu persatu dari. Jadi ini ada susunannya. Tidak boleh kita 1 ke 8. Jadi dia harus 1, 2, 3, 4 dia harus bersusun sehingga kita dapat kembali motifnya yang seperti kita ikat pertama. Jadi setelah kita susun dengan jepit dengan bambu seperti begini, ikat dia supaya dia kuat, baru kita kasih kanji, kaku dia supaya saat kita tenun dia jangan motifnya jangan pecah. Jadi dia seperti ini. Setelah ini baru ditaruh lagi dengan bambu seperti ini, bilang haven. Itu kita menyusun lagi satu-satu. Jadi ada yang satu di atas, ada satu yang di bawah. Itu juga kita harus teliti, ambilnya harus satu-satu. Tidak boleh kita nanti dia punya motifnya akan rusak kalau kita tidak teliti. Ya seperti itu. Kalau yang ini untuk kain adat, yang ini motifnya dala mawarane, dala kobar seperti ini. Itu punya arti apakah ini dipakai saat kapan? Jadi, kalau yang ini biasa di mama itu biasa pergi ke gereja, pergi pesta untuk upacara adat mereka pakai ini. Jadi ini punya arti, ini suatu keutuhan unit keluarga. Karena ini untuk pasar fashion show. Jadi kalau memang ada yang mau pesan untuk adat, dia harus dominannya seperti begini. Ya, untuk sarung adat. Tapi kalau yang ini untuk fashion atau untuk baju. Jadi memang kita buat tapi sesuai dengan pasar dan target yang mereka minta. Jadi ada yang untuk adat, ada yang untuk fashion. Jadi ini kita desain sendiri. Jadi ini bisa baju juga bisa untuk rok juga bisa. Jadi kalau terkait fashion ini permintaan sesuai yang diinginkan. Yang diinginkan, ya. Karena kami mau pembeli itu dia kasih ukuran, dia kasih motif, dia kasih desain, baru nanti tinggal kami yang mengerjakannya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kemauan mereka. Tapi kalau untuk adat kan itu memang sudah dari nenek moyang itu sudah seperti itu. Ya. Proses promosinya bagaimana sampai keluar kalau untuk fashion? Kalau untuk fashion tuh karena kita kan ada sanggar tuh di sini ada kelompok tenun, jadi ada teman-teman yang dari Jakarta, dari Bali. Karena sekarang COVID ini kita lagi pakai online semua. Jadi kita posting, kita punya tenunan, kasih naik di Instagram, tinggal nanti ya dijual sendiri. Terus itu ada sebelum COVID kan biasa ada kunjungan juga dari Jakarta, dari Bali. Jadi mereka kan sudah tahu. Jadi kadang kita hanya titip nomor saja. Jadi mereka butuh kain tinggal telepon, oh mama dari kelompok ini kami minta sekian untuk mama mereka kerja. Ada yang tamu yang seperti tadi dia hanya lihat di Google, dia langsung ketik Tatinahing, oh ini dia punya tempatnya di sini. Itu mereka datang langsung beli memang di kelompok. Kenapa kami ibu-ibu itu lebih cenderung ke tenun ikat? Jadi karena tenun ikat itu bukan hanya sekedar satu pekerjaan hanya untuk hiburan atau sebentar saja, tidak, tapi itu membantu untuk kaum ibu-ibu itu punya income sendiri, jadi punya penghasilan, di mana penghasilan itu membantu untuk perekonomian keluarga sendiri. Jadi seperti kebutuhan anak sekolah, untuk biaya makan minum di rumah pun dari hasil penjualan kain. Jadi itu menjadi pekerjaan pokok untuk ibu-ibu di Sika.
motif jarang atabian noran arti nimon. Kalau orang tua yang meninggal, kalau untuk Mak Mere Timur itu biasa orang tua meninggal itu wajib anaknya harus potong kuda. Jadi itu orang tuanya siap diri kalau ke alam sebelah itu sebagai alat transportasinya untuk yang meninggal. Jadi kuda dia siapkan kendaraan untuk orang tuanya harus ke alam sebelah. Kalau yang ini untuk fashion, itu hanya seperti simbol seperti begini saja, dia simpel saja. Untuk orang buat rok dan baju. Ini untuk jadinya butuh berapa lama, Pak? Kalau yang ini biasa mulai dari ikat sampai tenun itu sampai jadi itu 3 bulan, karena dia lama di proses pewarnaan. Ini rencana mau dijual dengan harga berapa ya? Dengan waktu 3 bulan kerja. Kalau yang sarung seperti ini dia 1,7. Itu dia. Kalau yang ini standarnya 1,5, tapi bisa ditawar lagi. Tapi kalau yang ini dia beda karena apa? Yang pertama karena kualitas warna. Kalau yang di sebelah warna dia menurun. Yang ini kualitasnya dia lebih di atas. Jadi kita jual pun kita lihat dari barangnya, kualitas barangnya itu. Kalau ini motif apa? Kalau ini kain petola, itu kain peninggalan zaman India. Lebih banyak mama ke gereja. Kalau Momere bilang motif Legio Maria. Tapi kalau di buku MPIG Sika itu kain petola. Kalau yang ini dala bintang tadi. Yang seperti itu simbol satu keutuhan keluarga. Jadi satu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kain adat Momere itu susunannya seperti begini. Ada motif di pinggirnya itu. Kalau yang di tengah ini orang biasa bilang ina. Ina gete itu, ina itu artinya mama. Jadi ini ina kecil, berarti ini mama kecilnya. Ini ina besar, berarti ini mama. Ini mama kecilnya. Kenapa di pinggirnya dikasih biru yang harus lebih banyak? Karena namanya orang tua itu dia lebih tentang pengalaman hidup tuh dia lebih makan garam. Jadi pahit manis tentang kehidupan itu orang tua itu lebih. Jadi orang tua itu biasa pakai kain itu dia harus pinggirnya itu harus lebih besar. Habis kenapa di sini ada dua seperti begini. Ini di sebelah ini sebagai bapak, ini sebagai anak laki besarnya. Jadi kalau memang saat bapaknya meninggal, anak laki besar itu sebagai pengganti bapak di dalam rumah itu. Jadi ini yang kecil-kecil ini di dalam keluarga itu biasa ada kakak, adik, ada tante, om, ada paman, bibi. Jadi ini satu kesatuan dari keluarga. Jadi kain itu bukan hanya suatu yang dihasilkan oleh ibu satu karya saya tidak, tapi merupakan suatu cerita juga. Jadi setiap kain itu punya ceritanya masing-masing. Semoga dengan kegiatan kami seperti ini kan mereka di desa atau mereka di pihak pemerintah kan bisa kerjasama dengan kedepannya bisa kerjasama dengan kami. Mungkin ada yang bantu kami di pemasaran atau mungkin ada yang bantu di belajar tentang manajemen berkelompok.